Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang apa itu rent seeking. Sebelum kami masuk kepada materi, ada baiknya kami memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada Muhammad Naufal Al-Farisi dengan nomor BP 201083235. Yang kedua ada Alwi Saputra dengan nomor BP 201083123. Yang ketiga ada Dwiki Wijaya dengan nomor BP 1910833021. Yang keempat ada Harisa Kurnia Ulhak dengan nomor BP 20110831009. Yang kelima ada Trisa Zalianti Fitri dengan nomor BP 20110832201. Yang keenam ada Zulbadrani dengan nomor BP 20110832011. Yang ketujuh ada Dayangkui Intan dengan nomor BP 20110832025. Dan yang terakhir ada Diva Ghazani dengan nomor BP 20110831007. Baiklah teman-teman semuanya, kita akan masuk kepada materi kami. Baiklah, yang pertama yaitu praktek rent seeking di tingkat dunia. Pemburu rente. Pada awal tahun 1950-an, muncul keinginan pemerintah untuk membesarkan pengusaha pribumi dengan menghadirkan program benteng dan diberi lisensi untuk impor. Namun, yang terjadi di lapangan jauh dari harapan karena lisensi itu disewakan kepada Tionghoa yang memang sudah berpengalaman dan keuntungan dibagi dua. Saat itulah istilah Alibaba populer. Ali mewakili pribumi dan Baba mewakili Tionghoa. Inilah kisah pemburu rente pertama dan melegenda sampai sekarang. Pengertian rente sendiri menurut Adam Smith adalah sewa yang berarti memperoleh keuntungan dari jasa sewa menyewa. Sementara pemburu rente dalam kajian ekonomi politik adalah perburuan untuk mendapatkan fasilitas lisensi, monopoli, ataupun cara-cara memperdagangkan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan bisnis. Rent seeking tingkat lokal. Pertama, praktek demokratisasi oleh pengusaha dalam perspektif rent seeking behavior. Lahirnya proses demokratisasi membawa harapan baru bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hak berpolitik dalam demokratisasi dimanfaatkan oleh segelintir pengusaha untuk mengeruk keuntungan bisnis melalui penguasaan jabatan publik. Akibatnya, pengusaha yang memiliki kekuasaan dalam institusi negara memiliki perilaku koruptif sebagai dampak dari besarnya biaya untuk terpilih sebagai pejabat publik. Kedua, kasus BUMD PT Banten Global Development atau BGD. Praktek korupsi di tubuh BUMD merupakan implikasi dari lahirnya relasi kekuasaan politik dan pengusaha yang bekerja dalam logika rent seeking. Hal ini nampak pada pembentukan PT BGD sebagai BUMD milik Pemprov Banten dengan dalih menambah pemasukan PAD dan menggerakkan perekonomian untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat Banten. Pembentukan PT BGD ternyata hanyalah modus untuk memanfaatkan APBD Banten. Implikasinya, PT BGD mempresentasikan konfigurasi kepentingan ekonomi yang dijalankan berbagai faktor, yaitu kepala daerah, DPRD, parpol, dan kalangan pengusaha. 3. Praktek rent seeking, budaya korupsi baru di kalangan politisi dan birokrasi Indonesia. Rent seeking dan korupsi merupakan faktor yang melekat pada sistem demokrasi yang lemah. Karena demokrasi lemah tidak memberikan hak-hak politik dan kebebasan sipil yang luas untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Demokrasi yang lemah pun tidak akan mampu menegakkan hukum dan keadilan yang hakiki. Lemahnya kebebasan sipil dan pengawasan terhadap pemerintah serta lemahnya penegakan hukum jelas dapat menghambat pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. 4. Korupsi di daerah, salah jalan penyelenggaraan administrasi daerah.
Praktik korupsi di daerah dilakukan bermacam aktor, modus, dan tingkat kerugian yang diderita oleh negara. Sebagian besar praktek korupsi yang terjadi dilakukan oleh anggota parlemen yang notabene-nya secara fungsional merupakan lembaga kontrol yang seharusnya mempresentasikan kehendak publik. Berdasarkan catatan KPK 2004-2011 terdapat 42,06% dari total jumlah kasus tindak pidana korupsi dilakukan di tingkat oleh pejabat daerah. Modus utama dan berulang dari korupsi di daerah adalah markup dari pengadaan barang dan jasa, pengeluaran fiktif, dan proyek-proyek untuk keuntungan diri sendiri. Rent-seeking era SBY. 1. Korupsi infrastruktur di Indonesia. Pembangunan jalan adalah sektor strategis yang mampu meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun, hasil pengadaannya tidak sebanding dengan anggaran. Rent-seeking yang dilakukan antara penyelenggara dengan penyedia dan berujung korupsi. 2. Pengusaha kelas kakap di industri tepung terigu. Salah satu contoh praktek rente di Indonesia di mana melibatkan antara pengusaha kelas kakap dan juga institusi pemerintah adalah kasus rent industri tepung terigu. Kasus ini mencuat pada Agustus 1995. Indef mengkritisi tata niaga tepung terigu Indonesia yang dikuasai oleh grup Salim. Pengusaha ini menguasai rantai niaga mulai dari impor gandum, pengapalan, pengolahan hingga proses pemasaran. Rent-seeking era SBY yang ketiga, yaitu kasus rent daging sapi di Indonesia. Kasus ini heboh lantaran melibatkan ketua umum salah satu partai politik di Indonesia yang pada akhirnya ditangkap oleh KPK. Hubungan kekuasaan yang mengambil kebijakan dan perburuan rent ekonomi masih terus berlangsung meskipun rezim telah berganti. Keempat, praktek persaingan media di Indonesia adalah fenomena pemilikan sejumlah media-media strategis di Indonesia oleh orang-orang yang memiliki afiliasi dengan politik praktis. Kekuasaan oligopolis, pemilikan media, dan kekuasaan yang terjadi pada saat ini sangat membahayakan masa depan demokrasi Indonesia karena aspirasi rakyat bisa dibelokkan oleh opini media yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu. Yang kelima, praktek rent bisnis cengkeh ketika zaman Orde Baru yang dilakukan oleh Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh. Pada saat itu, BPPC mengumpulkan dana petani selama 4 tahun senilai 2,3 triliun rupiah. Pada kasus cengkeh ini, Indef memprediksi inefisiensi akibat monopoli tata niaga pada pasar ini selama 5 tahun, yakni dari tahun 1991 sampai 1996 sebesar 541,6 miliar atau lebih besar dari IDT tiap tahunnya. Selanjutnya, contoh rent-seeking zaman Jokowi. Kasus yang pertama yaitu praktek impor gula pada tahun 2017 sampai 2018. Pada tahun 2017, Indonesia mengalami lonjakan impor gula. Indonesia juga sempat menjadi pengimpor gula terbesar di dunia. Berdasarkan data World Top Export, Indonesia mengimpor gula dari Thailand sebanyak 1,2 miliar dolar. Alasan diimpor gula adalah stok gula di Indonesia kurang. Padahal stok gula di Indonesia mencapai 2,9 juta ton. Hal tersebut membuat harga gula turun dan petani tebu merugi. Contoh kasus yang kedua yaitu kasus Setia Novanto dengan Freeport. Wakil Menteri ESDM mengadukan kasus ini ke Mahkamah Konstitusi Dewan. Percakapan Setia Novanto dengan pihak Freeport terungkap. Setia Novanto meminta saham Freeport 11% untuk presiden dan 9% untuk wakil presiden, sedangkan sisanya akan dinikmati bersama-sama. Kasus yang ketiga yaitu pembangunan Pasar Rakyat Bonto Bohari. Pembangunan Pasar Rakyat Bohari memakai cara pelobian yang berpotensi pelelang tidak sesuai
kriteria umum. Contoh ransaking yang keempat, yaitu kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 oleh Juliari Batubara. Pak Juliari Batubara membuat kebijakan tentang dana bantuan sosial COVID-19 lewat suatu perusahaan. Tapi, Juliari malah memilih suatu perusahaan yang menawarkan 10% keuntungan per bansos. Yang kelima yaitu kasus korupsi benih lobster. Korupsi yang dilakukan oleh Edi Prabowo, yang merupakan seorang mantan Menteri Kelautan, yaitu menjual benih lobster melalui PT Aero Citra Cargo, di mana Edi menyuruh PT ACK untuk membayar ekspor 1.800 per ekor. Baiklah, segitu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.